Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Novita, mahasiswi program studi Pendidikan Matematika angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program perbaikan diri saya untuk mata kuliah kepribadian guru. Jadi, setelah di awal saya mendapatkan konsultasi bahwa saya memiliki cukup eh, baik dalam kecerdasan IQ maupun kepandaian diri, namun ternyata saya minim prestasi dan juga menjadi mahasiswa yang sedikit biasa saja. Maka dari itu, di program perbaikan diri kali ini saya ingin menjelaskan mengenai progres saya di K21. K21 highlightnya be the first for woman to go in Malaysia. Jadi saya menjadi mahasiswi pertama yang insya Allah akan berangkat ke Malaysia, tepatnya di SMI EKL, Sekolah Menengah Islam Institut Quran Kuala Lumpur. Nah, mengenai tantangan dan juga usaha saya untuk bisa ke sana itu bisa dibilang cukup rumit. Pertama, karena saya harus meyakinkan diri saya dulu, meminta izin kepada orang tua apakah diperbolehkan atau tidak, karena perempuan sendiri di antara teman-teman yang lainnya, kakak tingkat yang laki-laki gitu. Kemudian saya juga awalnya cukup takut untuk beneran bisa atau tidak. Namun lambat laun saya berusaha untuk meyakinkan diri dan yakin bahwa selama niatnya itu untuk belajar, untuk mengembangkan di potensi diri, insya Allah itu bakalan baik-baik saja. Dan pastinya selalu berdoa sama Allah semoga baik-baik saja gitu, sehingga nanti saya diperbolehkan oleh orang tua untuk berangkat. Kemudian yang kedua, tantangan untuk menghubungi pihak sekolah, di mana pertama kami hanya menghubungi pihak pengetua sekolah dengan melalui kirim email. Namun 1-2 pekan belum ada balasan, sehingga saya pribadi berusaha untuk mencari solusi untuk mendapatkan kontak person bukan hanya dari email, sehingga saya menghubungi atau mend-DM salah satu akun yang ada di sosmed sekolahnya, yaitu ada beberapa akun alumni yang di tag. Kemudian saya coba untuk DM yang namanya Kak Humairo. Kemudian Kak Humairo itu saya meminta bantuannya untuk mengirimkan beberapa nomor, seperti nomor guru, nomor pengetua, atau nomor staf dan lain sebagainya yang bisa saya hubungi. Namun Kak Humairo hanya merekomendasikan untuk melalui Cikgu Haflisa saja. Gak cukup di sana, ternyata banyak tantangan lagi, yang dimana kita miskom. Yang awalnya saya kira dan tim itu bahwa melalui Cikgu Haflisa itu sudah menjadi salah satu langkah awal. Ternyata melalui Cikgu Haflisa juga hanya sebatas konfirmasi, karena segala sesuatu keputusan, penerimaan tanggal, kemudian fiksasi bahwa diterima atau tidak itu berdasarkan dari email di pengetua, sehingga kami belum bisa secara langsung untuk menanyakan kepada Cikgu Haflizah gitu apakah diperkenankan atau tidak. Kita hanya konfirmasi saja kepada beliau seperti itu. Jadi agak 2 kali kerja melalui email dan juga WA, dan itu gak apa-apa, namanya juga proses, jadi berusaha untuk dinikmati. Kemudian kami lanjut untuk mencari penginapan, karena kita sudah mengajukan diri untuk meminta keringanan akomodasi kepada pihak sekolah, namun ternyata pihak sekolah menolak dan tidak bisa memberikan akomodasi, sehingga kami mencari mes atau tempat singgah untuk kita sepakanan di sana gitu. Dan sehingga kami masih cari-cari, kita juga dapat harga yang agak mahal juga di dekat SMI gitu ya. Jadi kami mencari beberapa opsi dan kami menemukan satu opsi yang dimana itu kurang lebih jaraknya 7 km dari sekolah, namun harganya lumayan murah gitu. Dan kami juga sedang meminta bantuan pada cikgu apakah ada rekomendasi tempat penginapan di dekat SMI, dan ternyata ada. Di salah satu masjid itu menyediakan khusus untuk para musafir gitu ya, seperti macam hotel gitu. Jadi ada ruangan kamar, ada bednya gitu.
Dan itu masih kami konfirmasi juga karena masih didiskusikan kalau berapa orang bisa request, 3 laki-laki 1 perempuan itu berarti 2 kamar atau nanti harganya per kamarnya berapa, seperti itu. Jadi kami masih menunggu, dan sembari menunggu ini kita juga masih mencari kira-kira bagaimana ya solusinya, karena kalau menunggukan itu sama saja menunggu kabar yang kurang pasti ya. Maka untuk langkah pastinya kita juga mencari solusi lain itu. Dan yang ketika pengambilan keputusan untuk beberapa hari tinggal di sana atau practical teaching di SMI itu juga mengalami beberapa kendala, karena di Malaysia itu bulan Zulhijjah kan bertepatan dengan Idul Adha. Nah, para siswanya itu Hamin sepekan Idul Adha itu sudah libur. Jadi diharapkan oleh pihak SMI itu kita direkomendasikan untuk practical teaching mulai tanggal 5 sampai tanggal 13-an. Seperti itu. Jadi kami sangat menyenangkan karena waktunya hanya sebentar, tapi ya dari sebentar ini kami juga mikir lagi gimana caranya untuk mengoptimalkan waktu yang tersisa ini, seperti itu. Jadi meskipun jadi be the first for women or for the girl students who going to Malaysia, tapi harapannya bisa memberikan kesan yang terbaik, pengalaman yang tak terlupakan, dan juga menjadi unique and memorable juga bagi saya karena sebagai mahasiswi pertama yang mengikuti program K21. Dan beberapa tantangan lainnya masih saya usahakan sebagai salah satu jalan untuk program perbaikan diri di mata kuliah kepribadian guru, dan harapannya saya bisa menemukan solusinya dengan cepat gitu. Dan solusi yang bisa saya sampaikan untuk program K21 itu bagi diri saya pribadi adalah saya ingin lebih dekat kepada guru-guru di sana, kepada siswa-siswa di sana, sehingga nanti bisa ada chemistry, entah itu melalui kita buat konten bareng atau apapun itu. Jadi bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga belajar dari orang-orang di sana itu. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.